Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel Muslim Boys. Mari kita simak dialog lintas iman yang tentunya sangat menarik pada kesempatan kali ini, di mana Bang Bob, seorang praktisi Kristen, mengakui bahwa Yesus bukan Tuhan. Dan pada dialog kali ini intinya adalah dengan topik dengan tema, apakah Isa Al-Masih merupakan sosok yang sama dengan Yesus? Tentu saja ini dialog yang sangat menarik. Mari kita simak bersama, jangan lupa like dan subscribe channel Muslim Boy. Bukan ke situ dulu. Memahami bukan tentang pasal atau tentang ayat, tapi tentang logika. Iya, jadi memahami tentang ketuhanan itu bukan sebatas tentang bahwasanya pencipta langit dan bumi. Memang pada hakikatnya satu yang paling mutlak di diri Tuhan itu adalah Dia adalah sang pencipta, ya. Jadi kita ini semua ciptaannya begitu. Tapi kembali ke pertanyaan tadi, kalau kita berbicara Yesus sebagai Tuhan itu, maka banyak dalil yang ada di Alkitab sendiri yang tidak mendukung atau tidak mengkonfirmasi tentang ketuhanan Yesus itu sendiri begitu. Karena kalau Yesus itu sebagai Tuhan, maka harus konsisten, ya. Tidak ada Tuhan itu yang malu-malu mengakui dirinya adalah Tuhan. Yesus itu Tuhan sang pencipta. Iya. Bukan. Yesus bukan Tuhan itu. Makanya kalau ditanya tentang ketuhanan Yesus, ya bagi mereka yang mengakui dan meyakini Yesus itu sebagai Tuhan gitu. Kalau saya kan tidak mengakui dan tidak meyakini begitu. Oh, berarti di atas Yesus ada Yesus lagi gitu. Bukan, tidak. Kalau bagi saya Yesus itu utusan gitu. Jadi Yesus itu adalah manusia yang diutus dengan cara Tuhan, dengan cara Allah begitu. Oh, berarti pada intinya Yesus itu bukan Tuhan, ya? Ya, bagi saya Yesus bukan Tuhan gitu. Bagi Kristen lain, ya itu kembali kepada merekanya, karena tentang ketuhanan Yesus sendiri itu masih banyak perbedaan pendapat bagi mereka sendiri. Ada yang sebagian mengatakan Yesus itu adalah sang pencipta, ada sebagian lagi dia punya keilahian, ada lagi macam-macam gitu. Tapi kalau bagi saya pure Yesus itu adalah utusan manusia yang diutus gitu. Bobby, kamu lagi mabuk. Ya, aku kan bukan nanya tentang ayat atau pasal, kan aku tentang logika. Ngapa sih ini pada komen mabuk? Emangnya aku mabuk? Begitu. Jadi sebab lagi tadi ada yang menarik, ya. Ada menarik dari saya lihat itu di live-nya Mikana yang akhir-akhir ini lagi trending topik, ya. Dia mengomentari bahwasanya ada pendapat dari saudara yang Muslim yang mengatakan Yesus itu adalah Isa. Terus dia mengatakan, oh bukan, ya, bukan, Yesus itu bukan Isa begitu. Karena di dalam Al-Quran Isa itu ibunya Maryam, Maryam itu saudara ini. Dia membahas dari tentang silsilah, ya. Bagaimana dia membahas tentang silsilah yang sama tapi dengan istilah yang berbeda, jadi nggak nyambung, ya. Nah, kemudian pernah saya ditanya apakah Yesus itu adalah Isa, ya saya katakan ya, Yesus itu adalah Isa. Isa itu adalah Yesus. Kenapa seperti itu? Ya karena satu-satunya manusia di dunia ini yang lahir ke dunia tanpa pernikahan laki-laki dan perempuan itu, ya satu orang itu, satu oknum itu, oknum yang sama. Kalau ada dua oknum, berarti Yesus itu tidak ada apa-apanya, karena ada manusia yang lain yang sama seperti Yesus, kan? Berarti tidak ada keilahiannya dong. Berarti ya tidak ada Tuhannya juga dong. Kalau Isa dan Yesus itu berbeda. Isa lahir tanpa perkawinan antara perempuan dan laki-laki. Yesus juga salah satu
ciri keilahiannya itu ya manusia yang suci lahir ke dunia ini tanpa ada pernikahan antara perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Begitu. Jadi kalau kita ambil logikanya seperti Mikana itu ya justru itu mencoreng ketuhanan Yesus itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Iya, mohon izin abang-abang, tertarik pula aku masuk ke apa ini, ke room ini. Ku tengok ada Bang Simbolon ya, masa Batak kami nih. siap. Iya, izin nanya Bang Simbolon. Siap. Assalamualaikum. Ya. Atas statement abang tadi, apa nggak takut abang dikeroyok sama Kristen? Dia Kristen yang dibenci sama Kristen dia. Enggak lah. Dewa aja segan sama dia itu. Artinya begini, sebenarnya kan Aku suka kali aku nengok statement abang ini. sebenarnya begini, kalau seseorang tidak dikatakan tidak Kristen hanya karena tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, maka tolak ukur Kristen itu sebenarnya adalah meyakini Yesus sebagai Tuhan, kan? Iya, kalau ku tengok cara pemikiran Lay Simbolon ini logika kali pun ku tengok ya, logika kali. Iya. Cuman aku khawatir kena kroyok pula nanti di bawah. Enggak lah, kalau itu sudah hal yang biasa itu ya. Karena kadang kita ini sulit menerima perbedaan pandangan, perbedaan pendapat gitu. Padahal kalau saya berpendapat, tentu saya harus menerima di satu sisi orang lain akan memberikan pendapat yang berbeda. Saya harus terima itu dong. Gitu. Tapi ya itu dinamika dalam inilah berdialog ya. Tapi kan kita tahu batasan-batasan begitu. Iya. Tapi kalau tentang ketuhanan itu jelas saya katakan, ya saya juga di Protestan itu dari kecil sampai lahir itu ya saya diajari berdoa ke satu Tuhan. Itu Tuhan itu siapa ya? Allah Bapa itu tok, nggak ada Tuhan lain. Makanya hukum Taurat itu akulah Tuhan Allahmu, seluruh Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain selain aku. Gitu. Aslinya dari mana Leku? Aslinya dari lahirnya di Riau. Tapi kalau orang tua aslinya dari Samosir. Samosir. Iya. Dan ya saya bukan hanya sebatas pribadi, enggak. Ya sama istri juga saya katakan, nggak bisa kita ngapain berdoa ke Yesus. Yesus itu bukan Tuhan, saya bilang. Ya kita berdoanya ke Bapa, Allah Bapa, Allah yang mengutus Yesus itu sendiri. Boleh ku tanya satu hal lagi Bang Simbolon? Boleh, silakan. Dari apa namanya keimanan yang abang yakini, Iya. itu aku tanya, Yesus itu sama nggak dengan Nabi Isa? Ya sama. Sama ya. Sama. Kalau tadi aku tengok di room sebelah itu ya, Mikana itu dia malah membantah. Ya, Tidak ada di ajaran Kristen itu Nabi Isa itu adalah Yesus, katanya gitu. Ya. Nah itu. Jadi begini, yang pertama begini, kalau dia katakan Yesus itu bukan Isa, tapi di satu sisi dia mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kalau dia mengakui Yesus sebagai Tuhan, ngapain dibandingin sama manusia? Kan begitu ya. Ngapain dia kaji-kaji Isa di dalam Al-Quran itu ibunya Maryam, Maryam saudara Imran. Apa sih? Ngapain ya kalau Yesus sebagai Tuhan masa dibandingin ke manusia? Tuhan dibandingkan dengan manusia itu nggak nyambung namanya, berarti bukan Tuhan. Itu. Coba Kalau diskusi sama Bang Bob itu jangan soal ketuhanan. Kalau ketuhanan sudah fix. Kalau beliau itu sudah mengakui gitu, Bang Dewa ya. Kita betul. bilang, contoh nih, Mikana bilang Yesus itu adalah Allah. Lalu ketika ada yang menyamakan Yesus Allahnya itu dengan manusia, dia ikut membandingkan. Lah, berarti bukan Allah dong. Iya.
Lah kok Allah dibandingkan dengan manusia? Nggak nyambung. Allah itu nggak punya orang tua, Allah itu nggak punya garis keturunan, Allah itu nggak punya silsilah. Clear kan? Lah ngapain membandingkannya dengan antara silsilah Nabi Isa di Al-Quran dengan silsilah Yesus di Alkitab? Ngapain? Maaf, Bang Bob, aku potong sebentar. Bang Iya. Juma, Bang Umar, Assalamualaikum. Ini aku mau nanya, ya kan? Sampai saat ini, siapa wanita yang melahirkan tanpa disentuh oleh laki-laki? Sampai saat ini. Maria? Nggak ada yang lain kan? Nggak ada. Kan begitu. Seharusnya karena pikirnya sampai ke sana kan? Nah itu dia yang saya katakan Itu tadi. sampai ke sana. Di dalam Islam, ya kan, Bunda Maria, ya kan, melahirkan Isa Al-Masih tanpa disentuh oleh laki-laki. Di dalam versi Bible, Bunda Maryam kan kalau dalam Islam, kalau dalam versi Bible, Bunda Maria, ya kan, melahirkan tanpa disentuh oleh laki-laki. Kan sama kan? Kecuali pada saat itu ada 2 orang wanita yang melahirkan tanpa disentuh oleh laki-laki, kan begitu? Boleh nih karena katakan beda, kan begitu logikanya kan Bang Bobat? Iya. Namun faktanya enggak, cuma 1 orang wanita, kan begitu? Lanjut Bang Bobat. Nah karena begini, kalau kita mengatakannya, kalau di Alkitab itu kan, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar orang yang percaya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Ya, salah satu dasar Yesus itu lahir di dunia adalah karena begitu besar kasih Allah. Ya, bukan karena Allah mau jadi manusia, nggak begitu ayatnya. Begitu. Nah, artinya apa? Kalau ada manusia yang sama seperti Yesus di negara manapun itu, di bangsa mana, berarti kesuciannya itu, kemuliaannya itu ada juga di orang lain gitu. Kan begitu. Berarti ada 2 dong. Begitu. Ya kalau Mikana mengakui Yesus adalah Allah, ya jangan dong dibandingkan dengan manusia. Ya keliru. Masa Allah dibandingkan dengan Ini noise. Bang itu, Bang Balen. Ya. Ini kayaknya Kelvin deh ini yang noise. Ya udah lanjut. Nah itu Bang Bob. makanya saya katakan, kalau kita, tapi contoh nih ya, apakah Nabi Musa yang ada di Alkitab sama dengan Nabi Musa yang ada di Al-Quran? Nah baru itu apple to apple perbandingannya. Suaranya kurang keras dikit Bang Bobson. Iya. Kecil. Udah keras ya. Oke siap, lanjut Bang Bobson. Nah, tapi seandainya yang dibandingkan itu Nabi Musa yang ada di Alkitab dengan Nabi Musa yang ada di Al-Quran, sama nggak? Oknum yang sama nggak? Atau ada 2 yang bergelar atau bernama Nabi Musa di dunia ini gitu kan? Maka mari kita cari secara garis keturunan gitu loh. Tapi kalau kita membandingkan antara Nabi Isa dengan Yesus dengan menggunakan metode mencari dari silsilah garis keturunan, ya gimana mau mencarinya? Yesus kan Allah, kata Mikana. Allah emang punya keturunan, punya garis keturunan. Berarti kalau kita bicara silsilah, berarti Allah itu punya orang tua. Kan udah nggak nyambung. Gitu loh. Jadi ngapain dibahas dari sisi garis silsilah seperti itu? Pasti akan beda. Kenapa? Yang satunya dia anggap Allah, yang satunya dia anggap manusia. Ya masa Allah dibandingkan dengan manusia, atau manusia dibandingkan dengan Allah? Nggak nyambung kan? Bang Bob, Ya.
Iya. Kita sambut dulu itu Alvin itu, kurasa mau ngomong itu kurasa. Iya, iya, Bang Kelvin, silakan. Bang Calvin. Monitor Bang, ini suara kurang tuh. Selamat Bang. Bang, ini suara gua ada sih. Suara kurang kenceng Bang Kelvin. Noise Bang Kelvin, itu suaranya mantul. Coba saya turunin. Jadi begitu ya Bang Bob ya. Ya, gimana? Tokohnya sama, Isa Al-Masih, Nabi Isa Al-Masih, Nabi Isa Alaihissalam di dalam Islam. Itu si Kelvin itu Bang. Nabi Isa Alaihissalam di dalam agama Islam dengan Yesus Christ lah ya kan, di dalam versi Bible tokohnya sama, namun versi ceritanya berbeda kan begitu. Iya. Di dalam Islam tidak terjadi penyalipan kepada Nabi Isa Alaihissalam. Di dalam versi Bible terjadi penyalipan terhadap Yesus kan begitu Bang Bob kan. Nah tokohnya sama tapi versi ceritanya yang berbeda. Lanjut Bang. Jadi ada satu memang saya lihat, kalau kita contoh ya di Al-Quran di surat Maryam tertulis bahwasanya Maryam itu ibunya Nabi Isa, saudaranya ini begitu ya. Lalu di Alkitab kan tidak. Di dalam Matius dituliskan Maryam itu berbeda dengan yang ada di Ali Imran. Terkadang kita ini gimana ya? Harusnya kita terlebih dahulu menganalisa atau memvalidasi apakah referensi atau sumber tulisan yang kita gunakan itu ditulis orang yang sama. Kalau ditulis oleh orang yang berbeda, tentu akan berbeda ceritanya. Karena masing-masing penulis punya sudut pandang dan punya metode penelitian yang digunakan. Matius menulis Injil Matius itu dengan metode dia sendiri. Lukas begitu juga. Itu loh. Markus begitu juga. Nah, kemudian di dalam Al-Quran, apakah ada penulisnya seperti Injil Matius? Tidak. Berbeda itu. Ya, antara tulisan manusia, yang satu menggunakan referensi tulisan manusia. Nah, kemudian Isa menggunakan referensi wahyu Allah itu tadi. Ya kan nggak nyambung, kan nggak ketemu. Jadi kan itu satu cara yang sangat-sangat keliru sehingga memunculkan satu kesimpulan ini oknum yang berbeda. Begitu. Tapi bagi saya begini, Yesus itu lahir ke dunia itu salah satu kebesaran Bapa Allah ya, kebesaran Allah. Sehingga kalau saya mengakui Allah itu maha besar dan tidak ada Allah lain yang sanggup melakukan seperti Yesus ada di rahim Bunda Maria, maka Isa itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Isa. Kalau saya mengakui Isa itu adalah berbeda, oknum yang berbeda, maka ada Allah lain yang sama kuatnya. Gitu loh. Maka ada Allah lain yang bisa melakukan seperti Allah yang saya sembah. Berarti ada dua Allah dong. Gitu loh. Tapi bagi saya itu hanya pekerjaan Allah yang saya sembah, maka oknumnya sama.
Begitu. Tinggal seperti yang disampaikan Bang Rikian Tony tadi, kita ini bagaimana mengimaninya? Kisahnya itu seperti apa? Di dalam Al-Quran, Nabi Isa tidak disalib. Di dalam Alkitab, Yesus disalib. Ya, yang perbedaan yang paling mencolok saya rasa hanya di situ saja. Antara disalib dengan tidak disalib. Karena di Al-Quran itu tidak ada konsep penembusan dosa oleh Nabi Isa. Tetapi di dalam Alkitab ada konsep penembusan dosa oleh Yesus. Itu loh. Di situ. Nah, kalau kita kaji lagi, mungkin Bang Dewa sama Bang Umar sudah sering mendengar pendapat saya tentang konsep penyalipan itu tadi kan. Nanti muter-muter lagi nanti. Kemarin saya masih ingat itu waktu saya diskusi dengan Nabi tentang penyalipan itu tadi. Begitu. Karena kalau cerita mengampuni ini yang satu yang sering terlupa bagi teman-teman Kristen ketika berdebat itu, tidak memandang Alkitab atau tidak menggunakan Alkitab itu secara utuh. Ada pandangan yang mengatakan tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Yesus. Coba dibaca Yesaya 6 ayat 5 sampai 6 itu. Serapim itu mengampuni dosa. Serapim itu malaikat. Berarti ada dua dong. Selain Yesus ada juga yang bisa mengampuni dosa serapim. Apakah serapim itu Tuhan? Kalau bicara yang bisa mengampuni dosa. Itu. Nah, itu kan seperti pertanyaan si Calvin di LC. Apakah Allah mampu menunjukkan kebenaran tentang siapa sebenarnya yang disalib? Nah, ini yang sih. Jadi dia bertanya tentang apa yang tidak ada urgensinya. Di Al-Quran itu nggak ada urgensinya penyaliban. Jadi ngapain dijelaskan di dalam Al-Quran? Di Alkitab itu karena ada kepentingan atau urgensi bahwasanya penebusan dosa di kayu salib, makanya itu disalib. Kalau tidak ada urgensinya, ngapain diceritakan atau ngapain dikisahkan di dalam Alkitab tentang penyaliban? Itu. Jadi kan kalau dibilang, oh tanpa bukti, ada bukti begini, ya sampai sekarang emang bukti apa yang bisa dihadirkan bahwasanya Yesus itu disalib? Buktinya apa? Berbicara bukti ya, jangan berbicara yang tertulis. Nanti kalau berbicara yang tertulis, yang tertulis di Matius, Markus, Lukas itu tulisan manusia, itu manuskrip, ya, itu bukan Allah yang menulis itu. Tapi berdasarkan penyelidikan, pengamatan para penulis. Itu. Jadi itu berdasarkan penulis. Jadi teman-teman itu harus paham juga dong. Awalnya saya begitu. Awalnya saya kira Alkitab itu ya ketika Tuhan berfirman dicatat gitu. Ternyata beda konsep penulisan antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama, Musa menulis kitab itu ya apa yang dia dengar, apa yang dia ketahui dari Tuhan, itu yang dia catat. Ya, jadi komunikasi antara Tuhan dengan nabinya. Nah, kalau kita di Matius itu nggak ada komunikasi Tuhan dengan penulisnya, nggak ada. Tapi apa yang disaksikan, apa yang dilihat, apa yang diamati, apa yang diselidiki oleh penulis-penulis Injil itu tadi. Itu. Begitu mungkin, Bang. Nah, ini ada Bang Zakir Sablang ini tadi di taping bilang katanya Nabi Isa itu beda sama Yesus. Coba kita dengarkan dulu nih penjelasan dari Bang Zakir Sablang ini. Silakan Bang Zakir. Ya, selamat malam semua ya. Jelas, suara saya jelas? Jelas Bang Zakir. Nah, persamaan Isa dengan Yesus tadi saya nggak dengar. Kalau bang siapa? Bang Simbolon itu, Bang Simbolon ya. Iya. Apa ya? Nah, ini tulang saya nih sebenarnya nih. Baru masuk dari persamaannya apa ya? Soalnya yang saya tahu dari cerita, dari pengajarannya mungkin beda ya di Al-Quran sama di Alkitab ya. Isa sama Yesus itu mungkin bagi saya ada nama Isa merujuk kepada Yesus, tapi untuk Isa yang versi Al-Quran itu beda dengan Isa yang disamakan dengan Yesus. Soalnya dari versi Al-Quran kan dari lahir dari siapa, ajarannya apa,
disalib dan tidak disalib itu kan sangat bertolak belakang. Terlepas dari siapa Isa itu sama Yesus itu, ya. Terlepas dari siapa, terlepas dari orang Kristen menuhankan Isa, begitu, itu sangat berbeda, bertolak belakang. Isa itu siapa, kan begitu. Isa itu muncul dari kata dari mana, Yesus itu dari mana, pahami. Yang menyebut Isa kan bukan Al-Quran. Saya pernah dengar. Bang, saya potong. Ini kalau Abang Isa itu, nama Nabi Isa itu bukan dari Al-Quran. Kalau menurut Abang dari mana, Bang? Maaf Bang, saya potong. Saya pernah dengar penjelasan Bambang Nursena, mungkin kenal kan semua kan? Kenal. Kalau Bambang Nursena, mungkin dia sudah menggali, dan orang Kristen dan orang Islam juga tahu dia, ya. Kalau Isa itu sebelum Arab sudah ada. Di wilayah Syria disebut Isaniyah. Isaniyah itu pengikut Isa atau Yesus. Itu sebelum Arab, ya. Nah, dari situ muncul nama Isa. Isa itu pengikut sebenarnya. Nama Isa itu disebut Isaniyah. Dan kenapa Isa? Isa itu hanya dipakai di bagian wilayah timur, bahasa Yunani. Wilayah timur artinya apa ya? Jazirah Arab lah, ya, ibaratnya Jazirah Arab, wilayah timur. Kalau bagian tengah bahasa Aram kan bahasanya, berarti Yeshua disebut. Jadi maksud saya nama Isa ini kan sebelum Islam juga sudah ada, sebelum Islam. Itu bukan muncul dari Al-Quran gitu. Gini Bang, ya. Isa itu Arab dengan bahasa apa namanya, kalau salah mau dikoreksi, bahasa Arab dengan bahasa Ibrani ya, itu kan Semitik itu Bang, ya kan begitu. Kalau bangsa Arab mengatakan Nabi Isa ini ya Isa, kalau bangsa Yahudi Yesua, kalau salah mau dikoreksi ya. Itu bahasanya Semitik. Memang betul. Sebelum ada Islam, Arab itu kan sebelum ada Islam kan Arab itu kan sudah ada. Kalau menurut saya, lanjut dulu. Ya, kan makanya tadi saya bilang Isa ini sebenarnya bukan nama awalnya, ya, yang saya dengar. Ini sebagai pengikut disebut Isaniyah, bukan nama, itu pengikut. Ya, sebentar. Apa maksudnya Bang? Isaniyah itu pengikut. Pengikut siapa? Isaniyah itu pengikut siapa? Yesua sama siapa? Oh, berarti pengikut Yesua disebut Isaniyah. Di bagian sebelum di wilayah Syria lah disebut Isaniyah. Oke, di wilayah Syria. Jadi Kristen itu pengikut siapa? Pengikut Yesus. Ya, emang kan makanya saya bilang tadi di wilayah. Oh, berarti di beda wilayah beda nama pengikutnya, begitu? Ya, mungkin bisa jadi. Berarti tidak berlaku adanya satu gereja Kristen yang kudus. Maksudnya gimana? Bisa diperjelas? Di pengakuan iman rasuli kan adanya aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja Kristen yang kudus. Berarti untuk Isaniyah itu bukan tergolong ke gereja yang kudus. Masih tergolong kalau orangnya yang sama merujuk kepada Yesus, kan begitu. Tapi dia bukan Kristen, Isaniyah kan? Kristen itu yang menyebut siapa? Nah, justru saya bertanya. Tadi kan pengikut Yesua namanya Isaniyah. Nah, jadi kalau Kristen itu pengikut siapa? Yesua juga kan? Berarti Kristen itu
pengikut Yesua, Isania itu pengikut Yesua. Berarti bukan satu gereja yang kudus dong, dua gereja yang kudus jadinya. Tetap satu dong, kan begini loh. Isania itu kan mengikuti siapa? Kan kita taruh sekarang namanya Yesus. Kristen itu pengikut siapa? Yesus. Satu orang toh orangnya. Merujuk kepada satu orang toh. Iya. Nah, jangan kita berkutak-katik di kata Kristen. Kristen itu yang menyebut pertama kali siapa? Kita kan harus tahu. Siapa? Kan bukan orang Kristen sendiri yang mengatakan bahwa mereka itu Kristen. Siapa? Siapa dong yang mengatakan? Bukan pengikut Kristen. Siapa bang? Siapa dong yang menyatakan diri mereka Kristen itu siapa? Saya kurang tahu dia tertulis di mana ya kalau masalah itu keluar kita. Jadi kalau seperti itu pembahasannya nanti makin banyak pertanyaan yang muncul. Berarti Kristen itu pertama sekali terbentuk ya atau mendeklarasikan dirinya itu di Antioquia ketika para rasul berkumpul. Jadi mereka menyebut dirinya sebagai Kristen. Itu ada tertulis di dalam Alkitab di Kisah Para Rasul kalau saya nggak salah. Nah, kalau kita mengatakan Isania ini adalah pengikut Yesus, berarti mereka bukan termasuk di dalam golongan yang menyatakan dirinya sebagai Kristen di Antioquia. Berarti mereka golongan mana lagi? Dan rasul mereka siapa? Bikin bingung Bang Bob. Iya betul. Siapa yang duluan? Isania atau Kristen? Iya. Kristen. Siapa duluan ini? Mungkin mereka itu bisa menjadi pengikut Yesus tapi tidak mengikuti ajaran para rasul. Nanti bertentangan dengan amanat agung. Amanat agung, pergilah jadikanlah seluruh bangsa muridku. Jadi Isania ini siapa rasulnya? Waduh, gimana nih Bang Zakir Sableng ini? Jadi makanya mungkin itu pandangan dari Bambang Nursena, dan itu mungkin saya kalau ketemu juga saya akan tanyakan itu ke beliau. Kalau berbicara tentang Isa itu ada sebelum Islam ya betul. Tapi kalau dibilang Isa itu ada sebelum Arab itu keliru. Abraham itu bangsa Arab. Abraham itu bangsa Arab. Fir'aun itu bangsa apa? Di zaman Fir'aun apakah sudah ada bangsa Arab? Sudah. Sudah ada bangsa Arab. Abraham bangsa Arab ya? Iya. Coba itu dari mana ya? Dari pola kehidupannya. Sedikit aja dijelasin. Dari pola kehidupannya, hidup di padang gurun, hidup menggali sumur, itu adalah pola hidup bangsa Arab. Abraham bangsa Arab ya? Iya, bangsa Arab. Baterahnu itu terdampar di mana? Hah? Baterahnu itu terdampar di mana? Untuk spesifiknya sih saya tidak tahu. Itu di Arab. Baterahnu itu terdamparnya itu di Arab. Maka Nuh itu melahirkan Sem, Ham, Yafet. Sem, Ham, Yafet. Bisa diperjelas ibaratnya Abrahamnya itu Arab yang sekarang apa bangsa Arab yang sekarang? Ya kalau bangsa Arab yang sekarang nggak mungkin lah, emang buru. Kalau bangsa Arab yang sekarang ya masih hidup lah dia. Maksud saya kan apakah Arab yang sekarang ini sama dengan Arab yang dulu, kan begitu? Yang pasti itu bangsa Arab. Golongan dia itu golongan bangsa Arab. Sama kayak kita, kalau ditanya, opungku bangsa Indonesia, ya bangsa Indonesia. Apakah bangsa Indonesia yang sekarang? Oh ya enggak, opungku sekarang udah mati. Karena baru ini saya dengar kalau Abraham bangsa Arab kan begitu. Coba dibuka-buka lagi Alkitab itu dibaca kayak mana kehidupan Abraham, pola kehidupannya menunjukkan dia itu bangsa dari mana ya. Itu Abraham itu hidup di padang pasir, padang itu, lalu hidup itu menggali sumur.
Jadi salah satu kebiasaan bangsa Arab pada zaman itu, pada zaman Abraham itu memang hidup menggali sumur, hidup berkemah, ya. Lalu hidupnya itu di padang pasir. Nanti saya cari referensinya. Bisa dibahas ini. Ya. Begitu, karena untuk mencari tahu apakah Abraham itu bangsa Arab tidaknya, leluhurnya Abraham siapa? Ya. Leluhurnya kan Sem Ham Yafet kan? Sem Ham Yafet bapaknya siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh terdampar baterainya di mana? Itu sekarang hasil penelitian ilmuwan, terdamparnya di mana? Di Arab kan? Di negara Timur Tengah sana. Jadi itu salah satu bukti yang nggak bisa dibantah bahwasanya Abraham itu adalah bangsa Arab. Bukan salah satu bukti yang fix ya. Mungkin saya belum pernah baca ini. Maksud saya, karena saya belum pernah mendengar, mungkin saya nggak mencari referensinya begitu. Ya, mungkin ada penjelasan lain nanti kan begitu. Ya. Kalau saya patokannya simpel saja. Leluhurnya Abraham siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu keluar dari bahtera di daerah mana dia? Ketika air bah sudah surut, lalu bahtera itu terdampar, Nuh keluar dengan yang dia selamatkan anaknya dan tumbuh-tumbuhan, binatang. Itu di daerah mana? Tentu dia akan membangun bangsanya di daerah itu. Ya, berarti referensinya hanya ke situ ya, merujuk ke situ ya. Kan nggak mungkin Abraham itu bangsa lain sementara leluhurnya bangsa Arab. Oke, nanti ada yang terlewat tadi. Kembali tadi Bang, menurut Abang tadi kan Isa, perbedaan Isa dan Yesus. Kembali ke awal. Coba menurut Abang. Kan Abang mengatakan berbeda. Coba jelaskan dulu Bang. Ya jelas, karena Yesus yang diajarkan Yesus apa di Alkitab, yang di Al-Quran apa, kan begitu. Maksudnya beda historis atau beda orangnya Bang, beda tokoh gitu. Ya, kalau historis jelas beda. Maksud Abang tokohnya kah, orangnya kah? Dari historis sudah beda, berarti orangnya juga udah pasti beda dong. Oke, orangnya beda. Lanjut Bang Bob, katanya orangnya beda. Oke, kalau begitu aku mau tanya ini. Kalau argumentasinya dasarnya historisnya beda, maka orangnya beda gitu. Aku mau tanya, Ismail yang ada di Alkitab dengan yang ada di Al-Quran itu oknum yang sama atau berbeda? Ismail. Iya. Ya, karena Ismail di Alkitab kan nggak begitu dijelaskan. Sampai dijelaskan dong, lahir dari siapa, bapaknya siapa, mamanya siapa, dijelaskan. Ya. Ya, itu oknumnya, itu orangnya berbeda nggak? Pribadinya itu orangnya berbeda nggak? Kalau bagi saya itu jelas berbeda. Oh, berbeda lagi ya? Berarti ada dua ini ya, ada dua aktor. Ya, berarti ada dua Tuhan berarti. Ini bagi saya ya, karena apa? Berarti ada dua Tuhan juga berarti. Tuhan yang di Alkitab dengan Tuhan yang di Al-Quran itu sama atau beda? Menurut saya beda. Oh, beda. Oh ya, kalau sudah beda berarti ada dua Tuhan dong. Ya. Ya ada. Ada dua Tuhan. Berarti kalau ada dua Tuhan, berarti hukum Taurat yang pertama apa? Karena Tuhan di Alkitab kan beda dengan di Al-Quran. Lah, begitu loh. Iya, enggak. Hukum Taurat itu apa? Hukum Taurat yang pertama apa? Akulah Tuhan Allahmu. Oke. Apa lagi? Jangan ada Allah lain selain daripada aku, kan begitu. Nah, berarti Tuhannya nggak konsisten. Kalau memang ada Tuhan yang lain, kenapa dia bilang jangan ada Tuhan yang lain? Sementara pada saat itu ada Tuhan yang sama dengan Tuhan itu. Pada saat hukum pertama itu
Ada gitu. Iya. Hukum pertama itu diberikan kepada siapa? Musa. Karena Kan ada muncul lagi Musa yang ada di Alkitab berbeda juga dengan Musa yang ada di Al-Quran. Kan jadi dua-dua ya. Sementara hukum Taurat menyatakan Tuhan itu bisa melebar ya. Nanti kalau jadi ada pertanyaan begini, apakah Tuhan yang disembah di dalam Al-Quran itu sama dengan Tuhan yang disembah Abraham atau Musa? Kan begitu lah. Pertanyaannya jadi begitu. Sama. Aku mengatakan sama. Kalau bicara apakah Allah yang disembah, Tuhan yang disembah Abraham sama dengan yang disembah Ismail? Sama. Kalau saya mengatakan yang di Al-Quran bukan yang disembah Ismail. Ismail. Kalau Ismail sudah pasti merujuk kepada bapaknya Abraham, kan begitu. Lah yang di Al-Quran itu kan Allah Subhanahu Wa Taala itu kan yang disembah Ismail juga, Nabi Ismail. Ayo, gimana itu? Sedangkan di dalam Al-Quran kan Allah Subhanahu Wa Taala kan itu nama kan? Apa maksud saya? Apakah orang Israel? Jangan orang Israel lah. Apakah Abraham mengenal Allah? Kan begitu. Oh, mengenal dong. Sedangkan nama yang diketahui bukan Allah kan gitu. Duh, Bang Bob, saya potong sebentar. Ya. Ini saya mau nanya, Bang. Di dalam Islam, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh seorang wanita yang bernama Maryam tanpa disentuh oleh laki-laki. Kan begitu, berarti istilah bahasa kasarnya melahirkan tanpa seorang suami, tanpa bersetubuh dengan seorang laki-laki. Itu penjelasan historis Nabi Isa di dalam Islam Al-Quran. Coba dulu di dalam versi Bible, Bang. Ya. Nabi Isa dilahirkan oleh Bunda Maria, ya kan, Bang? Ya. Tanpa disentuh oleh laki-laki, kan? Ya. Sama, kan? Iya. Nah, sama. Tapi beda tadi. Ya, untuk di situ sama. Oh, untuk di situ sama. Ya, lanjut, Bang. Lanjut, Bang Bob. Oke, begini. Itu tadi saya lanjutkan pertanyaan Pak Rikinya. Kalau ada peristiwa yang sama, Maryam yang ada di Al-Quran dengan Maria yang ada di Alkitab, kira-kira oknumnya itu sama nggak? Bisa jadi beda. Loh, tadi ketika ceritanya beda, orangnya beda. Kalau ceritanya sama, orangnya beda juga. Enggak, begini loh. Begini ya. Kita harus tahu dulu, Maryam di dalam Al-Quran itu siapa? Dan Maria di dalam Alkitab itu siapa? Kalau itu ceritanya berarti bukan dari peristiwa yang sama, berarti dari silsilah. Ngapain kita bahas peristiwa yang sama? Kalau yang saya tangkap tadi cerita yang sama. Kalau ada dua orang wanita yang melahirkan tanpa seorang laki-laki, kan gitu kan? Kan ceritanya sama. Jadi peristiwanya belum tentu sama. Itu ceritanya sama. Kalau ditanya lagi berdasarkan, ya kan silsilah Maryam di Al-Quran itu berbeda dengan silsilah Maria di Alkitab. Kalau ditanya terpercaya mana, silsilah Maryam yang ada di Al-Quran atau silsilah Maria yang ada di Alkitab? Aku pilih yang di Al-Quran. Karena di Al-Quran itu wahyu Allah langsung kepada yang menuliskan. Kalau di Alkitab itu tulisan Matius, Markus, Lukas itu berdasarkan tulisan manusia. Manusia bisa silap. Manusia bisa silap. Bisa jadi penulisnya salah. Karena yang menuliskan manusia. Bersumber dari penelitian manusia. Bersumber dari penyelidikan manusia. Oh, begitu. Begitu ya. Berarti begini. Ya. Saya potong. Ya. Kalau salah mau dikoreksi. Di Bible itu ada kan? Bible menurut Markus, ya kan? Bible menurut Lukas, menurut
betul Kang Bang Bo. Kalau salah mau dikoreksi Bang Bo. Iya betul. Artinya apa tuh? Silsilah Yesus itu ditulis oleh siapa? Injil Matius kan? Manusia toh, begitu ya, manusia kan begitu. Manusia. Pertanyaan, intinya kan begini, manusia bisa salah. Bukan, pertanyaannya simpel saja. Apa buktinya yang digunakan oleh penulis silsilah Yesus itu? Dia menggunakan bukti apa? Kan di orang Serang kan silsilah itu sangat dijaga kan, dirawat kan, yang saya tahu. Yusuf aja tidak ada menulis silsilahnya, Maria sendiri tidak ada menulis silsilahnya, Matius yang menulis, bukan Maria. Ada dua berarti menurut Anda begini, berarti yang saya tangkap, berarti menurut Anda Matius asal-asalan menulis begitu? Bukan asal-asalan, artinya apa? Tidak otentik karena dia manusia. Jangan menganggap Matius itu Tuhan, tidak ada salahnya. Matius itu penulis yang dia adalah manusia. Lantas karena dia menuliskan Injil Matius, lalu kita menganggap dia itu sempurna, perfect, tidak ada keliru, tidak ada salah. Kalau kita menggunakan tulisan manusia, kita harus terima manusia itu tidak ada yang sempurna. Kalau kita menganggap tulisan Matius, Lukas, Markus itu semua tidak ada salahnya, maka di dunia ini ada beberapa orang manusia yang sempurna. Ya, lanjut. Itu. Nah, sementara kalau kita bandingkan ke Al-Quran, Al-Quran itu bukan tulisan manusia. Sehingga apa? Teman-teman kita yang muslim bisa mempertahankan argumentasinya. Tidak akan pernah salah Al-Quran itu, karena itu wahyu dari Allah langsung. Bukan berdasarkan penyelidikan Rasulullah, enggak. Bukan berdasarkan penelitian Rasulullah, enggak. Rasulullah itu enggak ada melakukan penelitian, penyelidikan, pengamatan, enggak. Apa yang diwahyukan dituliskan, apa yang diwahyukan dituliskan. Jadi kalau kita berargumentasi di situ nanti, ya teman-teman kita yang muslim pasti jawab menang banyak dong. Bukan menang banyak. Ya mungkin udah pasti di Al-Quran juga udah ada pasti ayat-ayat yang bertentangan kan begitu, tapi kita nggak membahas di situ. Dari sistematika penulisan dan sumbernya. Sumber penulisan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sumbernya dari orang yang menuliskan. Sumbernya itu dari orang yang menuliskan. Sementara Al-Quran sumbernya itu langsung dari Allah. Kalau saya nggak salah, bahwa Injil itu ditulis bukan sumbernya dari orang, tapi sumbernya dari Roh Kudus. Waduh, kapan Matius ketemu Roh Kudus? Pak Zakir, jangan begitu. Cari ayatnya. Iya, nggak pernah. Roh Kudus itu nggak pernah ketemu sama Lukas, nggak pernah. Matius nggak pernah. Coba Bang Bob, saya pengen nanya dong. Saya pengen tahu coba. Coba Pak Zakir, Pak Zakir. Ya. Coba saya pengen tahu silsilahnya Yesus. Coba tolong sebutin. Kejebak lagi nih nanti. Silsilah Yesus, maksudnya silsilah Yesus mulai dari mana? Dari Yesus sampai ke Daud. Baca aja di Matius. Nah, silakan baca. Ada yang bertentangan nggak di situ? Itu dipunyanya kan di Matius sudah ada. Iya, terus perbandingkan lagi dengan di Lukas, sama nggak itu silsilahnya? Yang bedanya di mana? Lah, yang yakin? Yekonya. Hah? Yekonja. Saya aja hafal loh, Pak Zakir. Mengenai soal silsilah. Yesus punya ibu namanya Maryam, menarik Maryam ke Yusuf, Yusuf ke Yakob, Yakob ke Matan, Matan Eliezer, Eliezer ke Eliud,
Eliud ke Hakim, Hakim ke Jadok, Jadok ke Ajor, Ajor ke Eliakim, Eliakim ke Abihud, Abihud ke Jerubabel. Saya aja hafal. Apalagi silsilah Nabi Muhammad, saya hafal sampai ke Ismail, sampai ke Adnan, sampai ke Abraham, sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Itu kan nggak mempengaruhi keimanan saya kalau pun saya nggak hafal, kan begitu. Iya, tapi kan tadi membahas soal silsilah di situ, seolah-olah Bapak itu tahu. Saya tahu kok ada kesalahan. Coba diperiksa lagi, ya kan? Saya begini loh, saya tidak tahu, tapi saya bisa tahu. Itu dari mana? Dari, ya tentu saja kita toh, kan begitu. Iya, betul, tertulis. Tetapi ada perbedaan di situ. Ada perbedaan. Bedanya di mana? Coba dijelaskan bedanya di mana? Disebutin. Yekonya. Yekonya. Biasanya. Jadi begini, memang itu mengenai masalah silsilah itu ya, Pak Mas Jakir ya, itu memang tidak penting, tidak mempengaruhi, walaupun nanti disebutkan ada kesalahan. Kita di sini lagi membahas soal persamaan antara Nabi Isa dengan Yesus. Di mana kesamaannya di situ, ya kan? Nah, kawan dari umat Kristen, 50% ada yang mengatakan sama, 50% ada yang mengatakan beda. Tetapi kalau di Muslim, 100% itu sama, 100% sama. Satu tokoh yang sama memiliki cerita yang berbeda. Yang satu berdasarkan firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan dari pewahyuan, yang satu berdasarkan dari sejarah. Dari sejarah penulisan, bukan berdasarkan dari Roh Kudus, tidak ada sama sekali. Silakan dibaca kalau tidak percaya. Nah, yang namanya sesuai dengan kata Bang Bob tadi, Bang Bobson tadi mengatakan, itu tepat itu. Yang namanya penulisan manusia, pasti terjadi yang namanya kesalahan. Ada kontradiksi, ada monopoli kata-kata, ada pengurangan kata-kata, ada penambahan kata-kata, dan lain sebagainya. Bahkan, kesaksian dua orang di tempat yang berbeda, pasti memiliki cerita yang berbeda. Kesaksian dua orang yang sama, di tempat yang sama, kemungkinan pasti memiliki cerita yang berbeda, karena tidak menutup kemungkinan ada yang namanya penambahan, ada yang namanya pengurangan. Itulah dari manusia, karena manusia tidak sempurna. Nah, berbeda halnya dengan Al-Quran. Al-Quran itu pewahyuan. Yang namanya pewahyuan, yang namanya firman dari Allah langsung. Masa yang namanya firman dari Allah langsung terjadi yang namanya kesalahan? Itu hal yang tidak mungkin. Gitu loh. Nah, mengenai soal persamaan antara Nabi Isa dengan Yesus, itu fix ya, itu sama. Karena Allah memiliki 4 cara dalam hal penciptaan. Yang pertama, Allah menciptakan manusia tanpa sentuhan Bapa, tanpa sentuhan Ibu. Itu kepada Nabi Adam alaihissalam. Yang kedua, Allah menciptakan manusia tanpa sentuhan Ibu. Itu kepada Siti Hawa. Yang ketiga, Allah menciptakan manusia tanpa sentuhan dari seorang bapa. Itu kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Christ. Dan yang keempat, dari sentuhan bapa, dari sentuhan ibu. Nah, untuk membedakan antara Yesus dengan Nabi Isa alaihissalam, Pak Jakir harus bisa membawa satu tesis, satu antitesis yang mengatakan ada 2 orang manusia yang dilahirkan tanpa sentuhan seorang bapa. Itu yang harus dibawa. Kalau misalkan ada antitesis yang seperti itu, atau ada tesis yang seperti itu yang mengatakan ada 2 orang antara Nabi Isa dengan Yesus, ya berarti ini jelas tokoh yang berbeda. Tetapi jelas di dalam Al-Quran, di dalam Bible memiliki kesamaan. Ada 1 orang yang kelahirannya tanpa disentuh oleh orang laki-laki, yaitu Yesus Christ atau Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa itu sebagai hamba, abduhu wa rasuluhu. Di dalam Bible, Nabi Isa sebagai hamba, abduhu wa rasuluhu. Sama. Apa yang beda? Nah, sekarang kata Pak Jakir mengatakan berbedanya melalui pengajaran. Sok pengajaran apa yang berbeda di sini? Pengajaran apa yang diajarkan oleh Yesus? Pengajaran apa yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam? Di mana pengajarannya yang berbeda? Nabi Isa menerima firman, Yesus pun menerima firman. Segala firman yang telah kau berikan telah kusampaikan kepada mereka.
Begitupun sama Nabi Isa. Apa yang berbeda? Yesus mengajarkan dibaptis. Yesus tidak pernah membaptis orang. Yesus dibaptis. Mengajarkan. Iya, Yesus tidak pernah membaptis. Nah, untuk mengenai soal baptis ini, Yesus dibaptis, ya kan, tidak pernah membaptis orang. Syariat Yesus mungkin seperti itu lah ya, yang berdasarkan dari Yohanes Pembaptis. Di dalam Islam, kami berwudu. Kami berwudu. Berwudu. Berwudu itu artinya apa ya? Coba. Mensucikan diri sebelum melaksanakan sholat. Mensucikan diri kan? Pengertian dibaptis kan bukan mensucikan diri. Iya, sekarang pengajaran Yesus taruhlah itu benar. Sementara kalau misalkan Yesus pernah membaptis, saya siap dibaptis. Tapi karena Yesus tidak pernah membaptis, yang ada Yesus itu dibaptis. Dibaptis, masa yang namanya seorang Tuhan dibaptis? Kan tidak mungkin. Baptisan Yesus bukan baptisan dunia. Seperti bagaimana baptisan Yesus? Yesus membaptiskan Roh Kudus, kan begitu. Membaptis Roh Kudus? Maksudnya gimana? Baptisan Yesus itu bukan baptisan yang kita ketahui ibarat selam begitu, bukan baptisan yang diajarkan sama Yohanes Pembaptis. Nah terus, kenapa orang Kristen tidak ikut atau baptisnya seperti Yesus? Nggak ikut kan? Orang Kristen kan dibaptis. Dibaptisnya seperti Yesus atau tidak? Kan cuma katanya beda, Pak, dibaptis pakai Roh Kudus. Yesus membaptis bukan seperti baptisan Yohanes, kan begitu. Itu mana coba ayatnya? Saya pengen tahu Yohanes dibaptis. Mana ayatnya? Yang ada Yohanes membaptis Yesus. Itu tahu. Iya, kan Yohanes mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, kan begitu. Untuk ayatnya saya lupa persis, saya nggak catat ya. Tapi mungkin pernah dengar begitu, ya kan? Lagi, terus ajaran apa lagi? Ajaran apa lagi yang beda? Ajaran apa lagi selain baptis? Ya kan dari situ aja udah jelas. Ya sekarang disunat nggak? Yesus disunat. Yesus orang mana? Dia lahir di bangsa mana? Bangsa Lewi, suku Lewi. Suku Lewi. Dari Israel toh, nggak usah ke Lewi, dari Israel toh. Ya suku Lewi, karena yang namanya silsilah itu dari bapak. Kalau Yesus kan tidak punya bapak. Ya maksudnya Yesus kan lahir ke dunia ini di suku Israel toh. Iya betul, betul. Israel disunat toh. Kan ini kan udah menjadi pertentangan di masa awal-awal gereja antara Paulus dengan Petrus kan. Terus? Antara sunat dengan tidak sunat. Nanti bisa dibaca-baca lagi. Ya terus. Dan mungkin Anda akan mengatakan kalau yang membatalkan sunat itu adalah Paulus, kan begitu. Terus? Sementara yang namanya perjanjian sunat itu adalah perjanjian kekal antara Allah dengan Abraham. Dilanjut sama Yesus. Jadi Nabi Abraham itu bukan Yahudi, bukan juga Nasrani. Kalau misalkan toh sunat itu hanya diperuntukkan untuk orang Yahudi, sementara Abraham orang mana? Apakah orang Yahudi? Apakah orang Israel? Israel itu belum ada. Belum ada Israel itu. Teringat itu ya, Bang Dewa. Ya, teringat itu. Jadi aku dulu juga sempat terbodohi dengan bahasa seperti itu. Sunat itu kan tradisi. Ya. Begitu. Ya. Padahal setelah aku dalami lagi Alkitab, ternyata sunat itu adalah ikatan. Ya. Ikatan kekal antara Abraham dengan Allahnya. Betul, Bang.
Apa ikatan mereka? Inilah perjanjianku denganmu, wahai Abraham. Ya, itu ikatan. Jadi kalau aku ini menyembah Allahnya Abraham, aku tidak boleh lepas dari perjanjian antara Abraham dengan Allahnya. Aku harus mengikuti apa yang sudah diperjanjikan dengan Abraham. Gitu loh. Nanti untuk membahas itu kan, ya kita harus bahas lagi nanti, makin melebar nanti ini. Ya itulah kedatangan Yesus kan, itulah kedatangan Yesus. Lah, nanti di situ, ujungnya nanti di situ kan begitu. Berarti Allahnya nggak konsisten dong. Kok nggak konsisten? Lah iyalah. Masa sudah diperjanjikan dengan Abraham, lalu datang Yesus, hilang perjanjiannya? Bukannya hilang, terus beda hilang sama sudah digenapi. Loh, jadi begitu Yesus datang, semua jadi nggak perlu sunat, Yesus aja yang disunat gitu. Makanya nanti bukan sekarang dibahas, itu bisa panjang nanti pembahasannya itu. Nah, itu namanya pengajaran. Jadi kalau berbicara pengajaran, apapun itu bisa disampaikan, tetapi tidak ada satupun peristiwa atau hal di dunia ini yang bisa menghapuskan ikatan atau perjanjian kekal antara Abraham dengan Allahnya. Maaf Bang Bob, saya potong sebentar. Kekal, kamus bahasa Indonesia itu kan abadi. Memang. Perjanjian kekal. Iya. Bagus aja nih, perjanjian sementara gitu ya kan. Jadi perjanjian sementara. Begini Bang Riki, perjanjian kekal antara Abraham dengan Allahnya itu bukan tentang sunat saja. Salah satunya sunat, kemudian apalagi? Aku akan menjadikan anakmu Ishak menjadi bangsa yang besar, ya, bangsa yang cerdas, bangsa yang terberkati. Perjanjian dengan Ishak sampai sekarang nggak pernah hilang. Atau ketika Yesus datang itu tidak digenapi, tapi yang sunat Yesus datang digenapi. Jadi biar Pak Riki, biar Pak Bob aja sama Pak Jakir ya, silakan. Gitu. Pak Bob sama Pak Jakir. Jadi itu kan menunjukkan tidak konsisten. Kalau kita mengaku Allah yang kita sembah adalah Allah Abraham, dan Abraham itu adalah bapak segala bangsa, kelahiran Yesus ke dunia bukan tentang Abraham, bukan tentang mengesampingkan, mengurangi atau mereposisi perjanjian ikatan kekal antara Abraham dengan Allahnya. Bahkan Yesus sendiri tidak berani melanggar hukum Taurat. Kalau yang Anda tahu, kedatangan Yesus ke dunia untuk apa? Untuk agar orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah urgensi Yesus datang ke dunia. Apa Yesus mengajarkan sunat yang Anda ketahui? Tidak perlu diajarkan karena sudah menjadi ikatan antara Abraham dengan Allahnya. Ketika Yesus lahir di dunia, apakah Yesus tidak punya Tuhan? Kalau dikatakan tidak, maka Yesus adalah satu-satunya manusia. Datang ke dunia. Ketika Yesus lahir ke dunia, udah TikTok, aku nah gitu loh Bang. Cuman aku belum berani padu. Aku belum berani karena aku pengen pahami dulu